Bagaimana kabarnya di pagi hari ini anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tengok kanan, tengok kiri, banyak teman, hati bahagia. Ya, semuanya dalam keadaan bahagia. Ya. Untuk pagi hari ini, sepertinya ada yang tidak masuk atau bagaimana? Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak ada? Absennya? Dapat? Ada masuk? Kakak Hasan sama? Ada yang tahu hari ini kakak Hasan sama kakak Maira tidak masuknya kenapa? Sakit. Iya. Karena dia sakit. Kalau teman kita sakit, apa yang harus kita ucapkan? Kita doakan teman kita ya yang tidak masuk hari ini karena sakit. Siapa? Allah. Ya. Semoga teman kita yang sakit hari ini diberikan kesehatan. Ya. Dan alhamdulillah hari ini yang hadir di sini masih dalam keadaan sehat. Ya, baik. Selanjutnya sebelum kita belajar, Ustazah minta salah satu teman ya, siapa? Ketua kelas? Kakak Sigit, ketua kelas, silakan. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita, ya. Silakan. Kita berdoa, tangan ditengah-tengah, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Terima kasih kakak Sigit ya. Oke, baik. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Mau baca kakak Sigit? Agar dimudahkan, benar. Ada lagi? Kakak Ayah. Agar berkah ilmunya, pintar. Kakak Fira? Agar diberikan ilmu yang berkah, benar semua kakak ya. Jadi setiap kita mulai belajar atau aktivitas, apapun itu aktivitas, kita harus selalu kita buka sebelum mulai beraktivitas itu selalu berdoa supaya Allah itu memberikan keberkahan ilmu atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Oke, baik. Alhamdulillah ya, sudah kita berdoa. Selanjutnya sebagai pelajar, nih kita sebagai seorang pelajar, rasa bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, cinta kita. Maka kita terlebih dahulu supaya lebih happy dan senang dan menyatu dengan kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu adalah lagu Garuda Pancasila. Oke, sebelum kita menyanyi terlebih dahulu, silakan boleh beri. Oke, udah siap? Garuda Pancasila,
sebagai pelajar akan lebih rasa cinta kita terhadap negara kita tambah ya, bertambah. Jadi kita merasa, oh saya benar, saya tinggal di mana? Di negara Indonesia. Itu adalah salah satu lagu wajib ya, yang memang harus kita hafalkan. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah ingin bertanya nih, sebelum kita ke materi kita, terlebih dahulu ya, Ustazah ingin bertanya, tahukah kamu apa itu hak dan kewajiban? Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban secara umum ya. Otomatis kakak sudah tahu apa sih itu hak dan kewajiban. Silakan siapa yang ingin kasih pendapatnya. Katakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kakak Bening. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan. Ada satu orang lagi yang mengulang, Putra? Kakak Dika? Hak? Kita lakukan. Oh, Peter? Iya, kalau Kakak Dika, hak itu harus ya kita miliki, sedangkan kewajiban ya harus kita laksanakan. Benar semua, tepuk tangan buat Kakak Bening. Jadi hak dan kewajiban itu memang adalah pertama hak, sesuatu yang harus kita terima, kita miliki, kita dapatkan. Jadi itu adalah hak kita, ya, yang harus benar-benar menjadi milik kita. Kemudian kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan seimbang, harus sesuai. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Itu minggu lalu kan? Nah, minggu lalu juga kita ada di pelajaran sebelumnya itu sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, yang lebih fokus kita bahas minggu lalu ya. Jadi sudah tahu apa itu kewajiban di rumah, apa di haknya di rumah. Sehingga hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Baik, di mana tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban di sekolah, yaitu pertama tujuannya silakan Amar bacakan apa tujuan kita? Ya, mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah, Kak ya. Gimana? Mengidentifikasi itu sendiri adalah bagaimana kita mengetahui hak dan kewajiban itu. Kita mengelompokkan, kita atau membedakan. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa oh hak itu yang ini loh, kewajibannya ini seperti itu ya. Jadi harus kita tahu apa itu hak dan kewajiban. Kemudian tujuan berikutnya adalah kan? Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Jadi setelah kita tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian apa saja contoh-contohnya, sehingga setelah kita pahami, barulah kita melaksanakan, menerapkannya di sekolah. Ya, apa itu hak kita, apa itu kewajiban kita, jadi kita langsung kita terapkan. Jadi itu tujuannya kita untuk belajar bagaimana mengenal hak dan kewajiban di sekolah. Baik. Oke. Jadi setelah kita tahu tentang bagaimana itu hak di sekolah, kemudian kewajiban di sekolah, kita harus melaksanakannya. Contoh, ada yang tahu? Contohnya hak. Ada yang tahu? Kan tadi, ya. Sedangkan hak itu sendiri ada yang harus kita dapatkan.
kita akan mendapatkan kalau di sekolah? Kakak Sira, apa yang perlu kita dapatkan di sekolah? Oh, kelas yang bersih. Alhamdulillah, hari ini bagaimana keadaan kelasnya? Bersih? Alhamdulillah. Berarti dengan adanya hak tadi kita dapat dengan bersih, berarti ada kewajiban. Kalau kewajiban contohnya apa? Sehingga kita dapat mendapatkan kelas bersih, berarti ada kewajiban yang pernah terlakukan. Siapa? Kakak Cia, coba Cia. Apa kewajiban sehingga kita mendapatkan kelas yang bersih? Apa kewajibannya? Kewajiban di sekolah? Menghormati guru, boleh, itu contohnya. Kakak Fira? Piket kelas, benar ya. Jadi hak itu sudah kita dapatkan, kelas yang bersih. Berarti ada kewajiban yang pernah kita lakukan, yaitu piket kelas. Berarti Anda terima kasih ya. Kita berterima kasih kepada hari ini yang piket kelas, Kakak Fira ya. Dan terima kasih Kakak Fira dan teman-temannya. Ya. Oke, selanjutnya, sudah paham ya tujuan kita hari ini? Sudah paham ya? Tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang masih bingung? Kalau kita bingung, mari kita gali apa sih itu hak dan kewajiban kita di sekolah yang lebih luas lagi, atau apa saja sih contohnya, itu baru gambarannya saja. Oke, baik. Nah, Ustazah punya gambar nih, kita amati bersama ya. Gambar yang pertama, ya. Ada yang tahu gambar apa itu? Gambar apa itu? Ya, semuanya pada menebak. Gambar apa dulu itu? Ya, Kakak Isya. Ada siapa yang punya pengalaman tuh? Siapa yang lagi punya pengalaman? Gambarnya diperhatikan. Siapa yang lagi punya pengalaman? Siapa yang sedang menyapu? Siswa, baik. Ada lagi? Gambarnya lagi ngapain juga? Menyapu halaman sekolah. Menyapu halaman sekolah. Ada lagi? Boleh diperhatikan gambarnya. Apa yang dilihat? Kakak Sira? Dia lagi membersihkan. Ya, kemudian siswa sajakah itu yang membersihkan? Ditemani bu gurunya. Pintar. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua. Kakak. Mendapatkan prestasi. Oh, mendapatkan prestasi. Dari mana tahu kalau dia dapat prestasi? Ada piala. Oh, ada piala, benar. Ada piala. Ada apa lagi? Ada apa? Medali. Siapa yang di sini pernah dapat medali? Kakak Sira, medali. Pernah ikut apa? Lomba karate, Masya Allah. Kakak Sigit? Oh, lomba karate juga, Masya Allah. Prestasinya berarti dalam karate. Ada lagi yang pernah dapat medali? Kakak Bening. Ya? Oh, dapat olimpiade, Masya Allah. Semoga yang lain juga akan mendapatkan prestasi seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Apakah benar nih? Gambar yang pertama itu adalah, ada yang bilang membersihkan lingkungan, membersihkan sekolah. Oke, kita lihat. Oke, membersihkan lingkungan sekolah. Benar. Ternyata 100 untuk kita semua. Selanjutnya, gambar yang kedua. Mendapatkan prestasi 100 juta. Jadi udah tahu. Nah, sekarang berdasarkan gambar yang tadi, kita bertanya nih, manakah yang merupakan hak dan kewajiban anak di sekolah? Oke, yang mana hak dan mana kewajiban? Kakak Fira dulu angkat tangan. Gambar yang pertama kewajiban. Oke, gambar yang pertama itu adalah kewajiban. Kita lihat, benarkah gambar yang pertama adalah kewajiban? 100 baca Kafira. Oke, selanjutnya yang gambar kedua, siapa yang mau? Kakak Amal. Gambar kedua adalah hak. Apa tadi haknya? Yang gambar kedua itu dia lagi ngapain?
mendapatkan prestasi. Kita lihat benarkah? Oke, gambar yang kedua adalah hak. Strategi yang pertama. Baik. Jadi sudah paham ya? Ternyata yang seperti dikatakan teman-teman tadi, hak itu yang harus kita dapatkan. Jadi tadi dapat prestasi. Terus kemudian kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan. Ya, tadi ingin dapat kelas yang bersih, ingin dapat lingkungan bersih. Jadi kewajiban kita membersihkan lingkungan sekolah. Mana suaranya? Ini suaraku. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Baik, kita lanjut. Berikutnya, Ustazah punya pertanyaan lagi untuk mengetahui bahwa benar tadi sudah paham beberapa nih yang belum jawab Ustazah. Apa sih itu hak? Siapa yang memulai? Kakak Ayah. Suaranya mana? Dan harus kita dapat. Yang harus kita dapatkan. Oke, good. Apa itu kewajiban? Ya. Kakak Hafiz. Yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Oke, silakan. Benar Kak Hafiz. Nah, sekarang Ustazah minta, apa sih perbedaan hak dan kewajiban di sekolah? Siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Apa sih kalau begitu kan udah tahu hak ini adalah yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan. Apa sih bedanya? Ya, siapa? Kakak Sira? Ya, Kakak Sira. Hak yang harus kita dapatkan sementara kewajiban yang harus kita laksanakan. Hak yang harus kita dapatkan, kewajiban yang harus kita lakukan. Benar. Jadi kenapa dia berbeda? Ya, berbeda. Jadi itu milik kita, ya, hak itu. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban yang harus kita tidak boleh ditinggal, gitu ya. Kalau kita tinggalkan kewajiban, maka hak tidak kita dapat. Ya. Baik. Nah, sekarang Ustazah setelah kita tahu perbedaannya, kemudian maknanya, apa itu kita pahami, sehingga Ustazah minta apa saja contoh kebiasaan melaksanakan hak dan kewajiban yang ada di sekolah, yang sering kakak lakukan, yang biasa kakak lakukan. Ya, siapa yang memberikan contoh? Ya, silakan dari kakak Hestu. Contoh hak atau kewajiban boleh. Mau mencontohkan hak, silakan. Oh, hak contohnya ini Ustazah. Kalau kewajiban ini apa? Kakak Nala, yuk keluarkan suaranya. Hak atau kewajiban yang mau dicontohkan, yang sering kakak lakukan. Silakan. Boleh contohin yang hak atau kewajiban. Oh, kakak Pira dulu. Sementara pikirkan. Kita ingin mendapatkan hasil yang bersih dan kewajiban kita harus menghormati diri. Hak. Kalau kakak Pira, hak kita mendapatkan kelas yang bersih, kewajiban menghormati guru. Ada lagi? Silakan. Yang dari sini. Kakak Dida. Apa itu? Hak apa kewajiban? Piket kelas itu adalah kewajiban kata kakak Dida. Ya, dari sebelah sini, yang putra. Kakak Dida. Mendapatkan prestasi, ya. Hak apa kewajiban itu? Hak. Kakak Dida. Mendapatkan teman yang baik itu hak apa kewajiban? Hak. Pintar. Kakak. Kakak dari apa? Kewajibannya di sekolah apa yang pernah dilakukan? Bermain bersama teman. Hak untuk bermain. Bermain hak apa kewajiban? Hak. Kakak Cia. Apa contohnya? Ya. Apalagi contohnya? Ustazah tanya kalau begitu. Sekarang
Ketika ustazah lagi menjelaskan, kakak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ustazah oleh guru. Maka itu kewajiban apa hak? Apa? Kewajiban mendengarkan guru. Sekarang kakak menemukan ketika bermain ada teman kita yang terjatuh, ya, sehingga membuat dia terluka, menangis. Kemudian apa yang harus kita lakukan di situ? Apa katanya itu? Menolong teman kita yang lagi kesusahan atau yang terjatuh. Itu contoh hak atau kewajiban ya guys? Kewajiban. Kita tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baik. Ya, ternyata setelah kita tanya, oh, pernah kakak alami ya. Nah sekarang dari itu kita akan gali lagi apa contoh yang lain. Kita akan gali lewat game. Siap? Siapa yang mau bermain game hari ini? Oh ya, semuanya. Siap, kita akan bermain game. Dari sana kita tahu akan menebak ya. Ustazah jalankan dulu gamenya ya. Ini adalah game kata atau game kalimat. Nanti Ustazah punya kartu gamenya. Ada kartu game. Di mana kartu gamenya? Ada 3 warna kakak. Ustazah punyanya 3 warna. Ya. 3 warna. Di sini ada warna apa saja? Oke. Aturannya adalah kita akan menebak di kartu ini, game kartunya, kalimat apa saja sih di sini yang terdapat. Caranya adalah pertama kita akan bentuk kelompok, ya. Kita akan bentuk kelompok. Setelah itu tunjuk salah satu sebagai ketua kelompoknya. Nanti silahkan ketua kelompok atau anggota kelompoknya baju satu, ya. Minta baju satu untuk mengambil 3 kartu, ya. Dan ustazah akan kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bagaimana kakak satu orang tunjuk, setelah itu ya satu orang yang memegang kartunya, satu orang tunjuk yang akan siapa menebak isi kalimat yang terdapat pada kartu. Dengan cara anggota yang lain nanti memperagakan gerakan tubuhnya, ya, tidak mengeluarkan suara. Gerakan ya, boleh gerakannya bertim mungkin atau mau sendiri, berdua, bertiga. Intinya idenya kakak nanti diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Paham? Paham? Nanti yang akan maju duluan nanti yang sudah siap. Oke? Oke, silakan. Sekarang kita berhitung dulu ya. Ustazah akan berhitung. Hitungnya 1 sampai 3. Jadi kita bentuk jadi 3 kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan cari temannya nomor 1 bersama nomor 1. Nah, ini yang nomor 1 ya. Dan yang nomor 2 di sini. Yang nomor 3 sebelah sini. Nomor 1 di sini, nomor 3 di sini. Nomor 2 di sebelah sana. Tim nomor 2 sebelah sana ya. Kelompok nomor 2. Nomor 1. Mana lagi? Pas? Yuk. Cukup? Sudah? Kemana? Mana kelompoknya? Nomor berapa? Nomor 2 di situ. Sebelah sana nomor 2. Sini. Yang nomor 3. Oke, baik, silakan. Sudah diskusikan. Sepakati siapa ketua kelompoknya? Siapa yang akan menebak? Iya, nanti akan mengambil kartu yang diambil kakak sama ketuanya nanti warna merah 1, oranye 1, hijau 1. Intinya 3 kartu yang diambil. Nanti itu yang akan kita tebak, ya. Baik. Sudah? Oke. Kalau ketua kelompok 1 siapa?
pensil. Yang oranye 1, hijau 1, merah 1. Baik, silakan. Ingat yang diajak diskusi yang tidak menebak ya. Diskusikan bagaimana cara memperagakan nanti. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Oke. Diajak diskusi temannya Aman. Siapa? Ketua kelompoknya. Siapa yang depan? Ya, diskusikan bagaimana cara memperagakannya ya. Oke, waktu Ustazah kasih 5 menit ya. Oke. Hati-hati kan? Mana? Gerak. Oke, waktu habis untuk diskusi. Lanjut ke kelompok masing-masing. Oke, silakan. Yang maju pertama. Siapa yang siap? Kelompok 2 itu, kelompok 2. Berarti yang punya kesempatan pertama ya kelompok 2. Berdiri berjejer. Ya, perhatikan saja ya. Ingat, kelompok yang lain tidak memberitahu ya. Kelompok yang lain tidak memberitahu, oke? Baik, yang lain. 1, siap? 2, 3. Tidak mengeluarkan suara. Satu kartu berarti jaga. Oke. Tidak mengeluarkan suara ya. Iya, 100. Satu kali terjawab. Selanjutnya. Apa? Mendapatkan prestasi. Benar? Oke. Prestasi. Ya. Jadi untuk kelompok 2 berapa yang bisa tertebak? 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan. Silakan kelompok 3. Siapa? Oke. Baik. Kakak Sigit boleh? Kelompok berapa Kakak Sigit? Oke, sebelah sini saya. Berjejer ya, berjejer. Ya, terlihat. Oke, 1, 2, 3. Mendapatkan teman yang baik. Iya, 100. Satu kartu terjawab. Empat. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Menghormati guru. Iya, 2 kartu terjawab. Selanjutnya. Satu. Ayo, silakan. Boleh? Mau bertim cara memperagakan? 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Harusnya mendapatkan guru yang baik. Oke, untuk kelompok 3 berapa yang terjawab? Kartunya 2. Oke, teman-teman kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang menebak? Sini aja. Kelompok 1. Siap. 1, 2, 3. Ya, peragakan. Bermain dengan teman. Oke, satu kali terjawab. Ya, Tadi sebelum masuk kelas. iya, good. Selamat terjawab. Terjawab. Oke, baik, silakan.
ya. Maka terlihat kelompok berapa pemenangnya adalah kelompok 1. Masya Allah. Ya, tadi kelompok 1 dapat apa saja? Saling menolong. Saling tolong menolong. Itu kewajiban apa hak? Berbaris. Itu kewajiban apa hak? Tolong menolong. Kewajiban. Kemudian ada berbaris sebelum masuk kelas. Itu kewajiban apa hak? Kewajiban. Selanjutnya bermain bersama teman. Kewajiban apa hak? Hak. Masya Allah. Yang kelompok 2, kartu yang didapatkan apa kelompok 2? Ya, siapa masih ingat kartu yang didapatkan? Piket kelas. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Selanjutnya kartu yang kedua apa didapatkan? Mengucap salam. Itu kewajiban apa hak? Kewajiban. Kartu yang ketiga dapatnya apa? Yang kelompok 2 mendapatkan kelas yang bersih. Itu adalah kewajiban apa? Hak. Apa? Hak. Ya. Yang kelompok 3 benar? Apa? Kartunya yang didapatkan? Apa? Mendapatkan guru yang baik. Menghormati guru dan staf sekolah. Itu hak atau kewajiban? Kalau mendapatkan guru yang baik. Hak. Menghormati guru dan staf kewajiban. Satu lagi apa kartunya tadi? Bukan. Apa? Kartu satu lagi. Mendapatkan teman yang baik. Mendapatkan nilai bagus. Kan? Oh iya, benar. Mendapat guru yang baik, dapatkan teman yang baik. Itu hak apa kewajiban? Hak. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang sudah didapatkan. Ada yang bisa menyebutkan 3 saja hak yang kita dapatkan di sekolah? Oke, kakak Dika. Banyak? 3 saja hak kita di sekolah. Berdasarkan contoh yang tadi banyak. Kelas bersih. Apa lagi? Teman yang baik. Oke, itu kewajiban. Siapa? Sebut 3 saja. Oke, kakak Fira. Piket kelas. Menghormati guru. Apa lagi? Satu lagi kewajiban yang harus kita tetap lakukan. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi? Oke, kakak Aisyah. Saling tolong menolong. Oke, tepuk tangan dan kita semua. Jadi contoh hak kita sebagai siswa di rumah itu yang paling utama adalah Hak untuk belajar. itu yang terlupakan oleh kakak ya. Dalam seharian kita belajar di sini dari pagi sampai menjelang sore. Hak kita yang utama adalah hak untuk belajar. Di mana ketika hak kita untuk belajar, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hak berikutnya adalah pintar. Hak untuk kita berpendapat. Di mana Allah menciptakan kita memiliki otak. Apa? Itu untuk apa? Berpikir, mengeluarkan ide, sehingga kita berhak untuk mengeluarkan pendapat, di mana menyampaikan pendapat itu dengan ide-ide yang bagus, yang kreatif. Selanjutnya, hak kita selama belajar, otomatis kakak berhak untuk mendapatkan waktu bermain. Otomatis dengan catatan bermainnya harus dengan bersenang-senang, oke, dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan bermainnya ketika belajar. Boleh kita bermain ketika belajar? Ada waktunya ya, khusus untuk bermain. Nanti ada waktunya. Ketika kita kayak tadi itu juga bermain ya, bermain
bola misalnya di sini ketika belajar. Kira-kira kita nyaman nggak belajar? Ya. Itu akan mengganggu sehingga ada waktunya. Oke, kemudian untuk kewajiban kita sebagai siswa, sebagai anak ya, belajar. Yang utama adalah Kewajiban belajar. kewajiban belajar. Tadi haknya adalah ingin belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita wajib belajar. Ya, belajarnya juga harus sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menghormati guru. Jadi ketika ketemu ustazahnya, gurunya, baik di sekolah maupun di luar, kita harus mengucapkan salam dan bersalaman, ya, salim. Jangan sampai ketemu sama ustazah di jalan, sembunyi gitu, ya. Jangan sampai seperti itu tidak baik. Oke. Dan menghormati guru itu juga bagaimana kita mengikuti aturan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Oke. Selanjutnya kewajiban menjaga kebersihan. Kakak akan belajar dengan nyaman, tenang di kelas kalau kita menjaga kebersihan. Ya, kita kelas nanti dipantau kakak sedikit ya. Kelasnya udah bersih apa belum? Kalau ada sampah, maka apa yang harus kita lakukan? Dipungut, jangan tunggu. Nah, begitu siapapun yang melihat, misalnya waktu itu lagi bermain, tiba-tiba ada sampah. Ambil saja, jangan ditunggu untuk disuruh. Oke? Supaya tujuannya adalah agar lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita bersih. Oke? Baik, untuk itu setelah kita tadi bermain game, nebak, udah tahu apa saja contohnya, sehingga ustazah akan memberikan sebuah tugas, ya. Jadi udah paham kan contoh-contohnya, udah tahu ya, udah ya, paham ya, hak dan kewajiban, sehingga ada tugas dari ustazah. Kita akan berkelompok kembali, ya. Di sini ustazah bebaskan, kelompoknya silakan cari ya. Satu kelompok yaitu 5 orang. Ya. Nanti cara kerjanya dulu ya. Cara kerjanya ustazah akan jelaskan. Kakak cari kelompoknya 5 orang, kemudian ustazah akan bagikan. Ada ada gambar, satu gambar dan satu kalimat. Di sana kakak akan memasangkan dengan kalimat mana dengan gambar itu. Kemudian mengelompokkan yang mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, paham cara tugasnya? Ya, kemudian ditempel dikelompokkan, nanti ustazah akan bagikan. Oke, silakan sekarang untuk kelompok ya. Itu silakan yang kelompok saya. Silakan kasih nama kelompoknya, ya. Nama bunga ya. Kita pakai nama kelompok, nama bunga. Ya. Silakan. Ya. Bunga, nama bunga, nama kelompoknya. Oke, silakan.
yang mana saja termasuk hak siswa di sekolah dan mana saja yang termasuk kewajiban. Silakan dikelompokkan dengan sekreatifnya, ya. Silakan. Itu dengan tadi jangan bagi tugas, ada yang menempel, ada yang menghilang kelompoknya, kemudian ada yang melem, ada yang menulis nama kelompoknya. Silakan. Pakai satu saja. Fungsikan dua kertas itu. Kakak ubah jadi biasa boleh, ubah jadi khusus di situ nama kelompoknya atau nama teman-temannya, ya. Iya benar. Nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja, ya. Silakan tempat nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Silakan mau pakai kakak yang kreasikan, mau dua-duanya dipakai, mau satu silakan kakak kreasikan, atau mau jadikan biasanya silakan, ya. Ya, kreatifnya kakak masing-masing kelompok, ya. Oke, Ustazah kasih waktu. Sudah? Ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai, jangan lupa takbir, ya. Itu menandakan kakak sudah selesai dan siap untuk presentasi. Semangat ya. Ya, ini gambarnya. Sedang ngapain nih? Ngapain nih? Gotong royong membersihkan sampah. Itu masuk kotak. Nanti kalau udah selesai jangan lupa takbir. Silakan. Saya kakak mau buat ini biasa, tidak silakan. Ya. Boleh. Kreatif sekali. Kelompok apa ini namanya? Kelompok matahari sudah selesai. Masya Allah. Kelompok matahari. Siapa sepakati siapa yang presentasi? Siapa yang menjelaskan ini? Ya. Silakan disampaikan ya. Biar siap dulu. Kelompok bawah, kemudian kelompok boleh anggota kelompoknya nama kelompoknya kelompok bawah lagi bisa besar supaya bisa dijawab itu jadi kelompok bawah. Ya kreatifnya kakak.
Sudah? Sudah. Udah siap? Kelompok yang pertama akan presentasikan kelompok matahari. Bagaimana kelompok tulis sudah selesai? Oke, jadi kalau sudah selesai tidak ada lagi ya, oke, silakan kalau tinggal ditempel. Tidak ada lagi untuk kesempatan menempel kembali yang lainnya ya. Itu dulu. Oke, itu presentasi ya. Ada logo. Ya. Udah siap? Are you ready? Kelompok tulis dan kelompok bawah. Ya, kita dengarkan teman kita. Baik, silakan. Kelompok matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, kami akan mempresentasikan hak siswa di sekolah. Silakan Dekatila dan Restu maju. Oke, silakan. Oke, di depan. Oke, perhatikan. Sambil dikoreksi kelompok tulis dan kelompok bawah, perhatikan tugasnya ya. Apakah sama dengan kelompok matahari? Jika ada perbedaan, maka nanti berikan tanggapan. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan hak siswa di sekolah. Pertama, mendapatkan teman. Yang kedua, mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, bimbingan belajar dari guru. Yang keempat, kelas yang benar. Yang kelima, belajar dengan benar. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Kira dan Restu. Ya, boleh sambil diperhatikan punyanya ya. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Saya mempersilahkan Kakak Cia dan Kakak Nana. Baik, baik. Saya akan menjelaskan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, tidak membersihkan kelas. Yang kedua, membuat pemulaian membersihkan sampah. Yang ketiga, mengikuti upacara. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Yang kelima, mendengarkan penjelasan guru. Oke. Sudah? Sekian. Hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kita kelompok matahari. Ya, Masya Allah, keren. Oke, boleh diam dulu ya. Kita dengarkan apa komentar dari kelompok mawar dan kelompok tuding. Siapa tahu ada perbedaan hasil diskusinya dengan kelompok matahari. Silakan dari kelompok tulip yang pertama memberikan saran atau memberikan tanggapan bagaimana presentasinya ke kelompok matahari. Gimana? Oh, keren dan bagus. Oke, terus? Iya, alhamdulillah kelompok matahari udah bagus presentasinya. Bagaimana menurut kelompok mawar presentasinya? Matahari, kelompok matahari. Gimana? Bagaimana? Bagus enggak atau kurang bagus menurut kakak? Oh, bagus ya. Kira-kira dari tugasnya kakak ada yang berbeda enggak? Ada. Ya, kelompok tulip yang ada. Oke, boleh tunjukkan kelompok tulip? Boleh? Tunjukkan yang hak atau yang kewajiban yang berbeda. Oke. Oke, boleh berdiri? Boleh berdiri?
Oke. Oke, perhatikan kelompok matahari. Ya. Ya, di sini. Di sini di depan. Ya. Ini tentang dari kelompok tulip ada berbeda hasil diskusinya. Ini hak siswa. Dari yang matahari hak siswanya. Ya, nanti disamakan. Coba bacakan kalau hasil dari kelompok tulip. Apa saja hak siswanya? Terus, bagaimana caranya? Belajar dengan tenang, mendapatkan teman, kelas yang nyaman, mendapatkan teman dan kelas yang nyaman. Bagaimana? Kemudian terakhir apa? Mendengarkan penjelasan guru. Nah, bagaimana menurut kelompok matahari? Apa tempatnya? Mendengarkan sama tempat bedanya apa? Apa bedanya? Belajar dengan tenang ada. Oh, kalimatnya yang berbeda. Jadi yang tepat adalah apa? Belajar dengan tenang. Kalau mendengarkan penjelasan guru, maka pandangan kita adalah fokus menghadap guru kita. Seperti ini Kak. Ya. Ini pandangan fokus, maka ini adalah mendengarkan penjelasan guru. Terima kasih Kakak Tulip. Ya, kelompok tulip. Oke. Apa saya? Jadi Kakak yang kelompok tulip, ya. Kak, yang kelompok tulip, jadi yang mendengarkan penjelasan guru, gambarnya adalah bagaimana siswa kalau kita mendengarkan guru, apakah harus tunduk atau menghadap guru? Iya, ya. Jadi biar saya keliru, boleh diperbaiki, ya. Boleh diperbaiki posisi kalimatnya, ya. Jadi yang memperhatikan adalah ya pandangan kita fokus kepada guru. Jadi kelompok matahari, ya, tepat ya. Oke, terima kasih kelompok matahari. Kita berikan aplaus buat kelompok matahari. Tepuk hebat. Jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, silakan duduk kelompok matahari. Kalau kelompok mawar bagaimana? Tidak ada yang berbeda? Oke, apa berbeda? Sudah? Boleh diperbaiki ya? Boleh diperbaiki. Bisa? Oke. Supaya tidak keliru. Hanya itu kekurangannya ya dari satu. Oke, baik. Baiklah. Untuk selanjutnya, ya. Sehingga dalam tadi tugasnya, ya. Kalau yang sudah selesai boleh kumpulkan dulu. Kumpulkan ya. Baik. Kumpulkan. Labnya. Yang sudah selesai kelompok tulis boleh taruh di mejanya Ustazah. Apa ya? Kalau sudah selesai taruh di mejanya Ustazah ya. Oh ya, ya. Oke. Boleh nanti ketika kita akan tempel ya. Nanti kita akan tempel di mading kelas kita. Ya, supaya kakak lebih ketika melaksanakan kewajiban dan aktivitas ini lebih terkenal lagi. Biar lebih ingat kembali. Ketika melihat mading, oh ya, ini hak kita. Oh ya, ini kewajiban kita. Saya belum melaksanakan hari ini, ya. Biar lebih ingat kembali. Jadi kita tempel di mading kelas kita. Baik. Oke, boleh menghadap ke depan semua. Ya. Sudah selesai? Baik, silakan kembali ke posisi posisinya.
contoh-contoh yang ada yang sudah kita lakukan di sekolah. Masya Allah, teman-teman sudah, kakak semua sudah bisa semua ya. Bila tinggal bagaimana kita akan menerapkannya di sekolah. Siap untuk menerapkan di sekolah? Nah, sehingga kita lihat pentingnya memahami hak dan kewajiban di sekolah. Kenapa harus penting? Ada yang tahu? Kenapa kita penting? Berdasarkan tadi yang sudah contoh-contohnya ada. Satu, apa? Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi, kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, maka itu tidak akan ada rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Ya, pertama yang bikin kelas. Ya, kalau ada kewajibannya dilaksanakan, berarti belum ada rasa tanggung jawab. Maka itu adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, kenapa hak dan kewajiban itu penting? Apa? Menciptakan lingkungan yang harmonis ya di sekolah. Apa itu harmonis? Bersih, nyaman, tenang, aman, pintar. Woi, hebat ya. Jadi keren semuanya. Kita tepuk tangan buat kita semua. Tepuk semangat. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi sudah siap ini kita melaksanakan kewajiban kita di sekolah supaya kita bisa mendapatkan hak kita ya. Jadi itu sehingga dia penting. Tidak boleh terpisah ya antara hak dan kewajiban. Kalau ingin mendapatkan kelas yang bersih, kewajibannya dulu dikerjakan. Ingin dapat prestasi, dapat hadiah, dapat juara, dapat ranking, maka kewajibannya dulu. Apa kewajibannya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kakak tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka yang tadi dihayalkan, aku nanti dapat piala, gak bisa kita dapatkan. Besok mau ulangan, di rumah main, nonton, cuek, terserah mau ulangan apa besok. Giliran pas ulangan, kira-kira bisa jawab nggak? Tidak. Kalaupun bisa, 1-2 yang diingat. Yang lain karena lupa diulangi pelajarannya dulu. Jadi kewajiban itu harus kita atau penting kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Sehingga hak dan kewajibannya kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban itu adalah saling berkaitan. Ya, jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak tepat kalau dia dipisahkan. Ya. Kemudian penting untuk saling menghormati agar lingkungan sekolah kita. Siapa yang mau senang di sekolah? Siapa ingin belajarnya tenang? Iya. Dari pagi kakak berangkat dari rumah sampai sini sampai sore. Kira-kira pernah bosan nggak? Ketika kakak bosan, apa yang menyebabkan itu? Berarti ada beberapa kewajiban kita atau hak kita yang tidak kita dapatkan. Misalnya bapak, saya tidak ditemani tadi sama teman, tidak diajak main. Berarti ada beberapa kewajiban yang kita tinggalkan sehingga kita tidak mendapatkan teman yang baik. Jadi itu caranya ya. Jadi supaya kita happy, menyenangkan dan harmonis ketika belajar, ketika kita bersekolah, maka harus melakukan hak dan kewajiban. Oke. Sehingga apa saja setelah kita bahas tadi, apa saja yang dipahami? Mana Sira? Mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Nah, sudah paham ya? Sudah tahu maknanya? Tinggal kita melaksanakan. Selanjutnya, bagian materi mana yang tidak kakak pahami dari penjelasan kita belajar dari. Ada nggak yang belum dipahami?
kewajiban. Oke, bagus. Yuk. Selanjutnya, sikap baik apa? Ya, sikap baik apa saja yang telah dilakukan selama proses pembelajaran hari ini? Ayo, dari hak dan kewajiban, ada nggak sikap baik yang sudah dilakukan? Baik itu hak atau kewajiban? Yuk, siapa yang sudah melakukan sikap baik, hak dan kewajiban hari ini? Ada dirga, sikap apa? Selama kita belajar tadi, ada nggak hak yang didapatkan? Atau ada nggak kewajiban yang dilakukan? Kewajiban, apa itu? Oh, mendengarkan guru. Jaga dirga. Ada lagi? Kakak Hesti. Menghormati guru. Masya Allah. Ada lagi? Dari pembelajaran kita tadi, sikap baik apa? Kakak ya? Sikap baik apa? Oh, kakak Dika. Belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya ketika ada tugas, selesai cepat. Itu artinya kita belajar sungguh-sungguh. Ya, itu jadinya alhamdulillah ternyata kakak sudah melaksanakan tentang hak dan kewajiban di sekolah sebagai siswa. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Senang. Alhamdulillah. Jadi Ustazah berharap nanti ketika di rumah, ya, Ustazah berharap kakak diskusikan kembali tentang hak dan kewajiban bersama orang tua. Bersama siapa? Bersama orang tua. Kakak diskusikan, ya. Ayah, ibu, di sekolah itu hak kita ini. Kemudian kewajiban kita seperti ini, ya. Kakak didiskusikan dengan ayah dan bundanya, ya. Siap? Kemudian ingat, hak dan kewajiban bukan hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi di mana? Di rumah dan di lingkungan masyarakat. Jadi kakak terapkannya bukan di sekolah saja. Ingat, ya, hak dan kewajiban itu harus dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat serta di sekolah. Jangan sampai setelah belajar ini terus kakak bilang, ah itu kan kewajiban saya di sekolah saja atau hak saya di sekolah saja, ya. Tetapi hak dan kewajiban itu harus dilakukan di 3 tempat, di rumah, sekolah, dan baik. Jadi Ustazah akan berikan tugas di halaman, buku paketnya. Di sana kakak hanya memberikan centang, ya, hak dan kewajiban, halaman 73 di sekolah, ya. 73, 80, ya. Ada di halaman 80. Apakah kakak sudah melakukan? Nanti bisa diskusikan dengan orang tua itu, ya. Ya. 73, 80 dan 82. Ya. Tuh, nanti kakak tinggal contrek, kemudian diskusikan juga dengan 73. Nih. Nyambung di sini. Ya. Dan akan memberikan contrek saja, ya. Oke? Paham? Ya, nanti diskusikan dengan orang tua. Baik. Oke, boleh dirapikan alat tulisnya. Nah, ya, alhamdulillah semuanya sudah belajar dengan baik dan benar. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita diberikan nikmat sehat dan pikiran oleh Allah untuk kita pakai untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri, ya. Silakan. Boleh duduk siap. Duduk siap. Duduk tarik.